Nah, katanya swadaya kok. Swadaya kok kalau nggak ada donor dari luar nggak bisa melakukan sesuatu. Ini kan aneh gitu. Sedikit banyaknya dana yang dikelola oleh organisasi itu tidak selalu menjadi jaminan terkait dengan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya dan tentu saja selamat sore untuk kawan-kawan dari waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Selamat datang di Q3 seri keempat, serial mobilisasi sumber daya dan keberlanjutan organisasi. Ini seri akhir setelah kita 3 kali serial selama hari Jumat di pukul 13.30 sampai 15.30 kita berdiskusi soal bagaimana konsep-konsep tentang mobilisasi sumber daya dan tentu saja kalau kita sedikit kilas balik ke sebelumnya kita juga bicara soal tiki taka sebagaimana sepak bola. Jadi sepak-sepak terjang kecil-kecil tapi itu punya potensi untuk menguak soal sumber daya, organisasi masyarakat sipil. Dan di pekan kemarin sebelumnya juga kita bicara soal keran-keran sumber daya organisasi masyarakat sipil. Nah, hari ini kita akan diskusi spesifik pada gerak gesit raih benefit. Nah, saya kira kalau kita bicara soal gerak gesit raih benefit, berarti kita bicara nanti soal praktik-praktik baik, sekaligus juga pengalaman-pengalaman yang nanti juga bisa dipertukarkan, kita percakapkan sehingga itu bisa menjadi satu bentuk kemanfaatan dan untuk kita bersama. Nah, hari ini kita akan dibersamai oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Kang Sure Suroto dari Yayasan Satu Karsa Karya. Kedua, Pak Frans Tugimin, Ketua Pembina Yayasan Speak Indonesia. Nanti saya kira Kang Sure akan bicara soal praktik pengelolaan sumber daya organisasi. Sehingga kawan-kawan dipersilakan nanti ketika setelah dua narasumber memaparkan materinya, kawan-kawan silakan menyampaikan entah itu pertanyaan atau refleksi atau mungkin konfirmasi lebih lanjut sehingga kawan-kawan bisa saling memperkuat belajar bersama baik secara lisan nanti silakan bisa raise hand ataupun nulis pertanyaan di kolom chat yang sudah disediakan di Zoom. Baik, kita langsung saja. Saya persilakan, Kang Suri, silakan. Oke, makasih Mas eh, moderator, Mas Roni ya. Selamat siang teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Senang karena hari ini diundang, diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya sehingga eh, kita bisa saling menguatkan lewat sesi berbagi pada siang hari ini. Oke, saya izin mematikan video ya biar bisa lancar untuk share screen. Tidak banyak, hanya isinya itu cuma eh, 5 slide aja. Mungkin pemantik atau pengantar saya terkait untuk diskusi dengan teman-teman siang hari ini, saya memberi judulnya terkait dengan praktek pengelolaan sumber daya organisasi. Kenapa saya kasih penekanan praktik? Karena eh, berdasarkan Tor dan juga cerita dari teman-teman Lokadaya bahwa 3 seri sebelumnya itu sebenarnya teman-teman sudah banyak mendapatkan eh, informasi baik yang sifatnya eh, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya sehingga rasa-rasanya untuk hari ini saya akan meminimalisir hal-hal yang sifatnya eh, teori tetapi saya akan banyak bercerita itu terkait dengan bagaimana pengalaman saya bersama eh, Yayasan Satu Karsa Karya. Nah, YSKK sendiri ini sebenarnya bukan organisasi yang besar, tetapi YSKK ini adalah organisasi lokal, organisasi daerah yang didirikan tahun 2001. Staf kita juga nggak banyak, kisarannya kadang-kadang bisa lebih dari 10, kadang kurang gitu ya, tergantung dari aktivitas yang kita lakukan begitu. Nah, cuma meskipun kita organisasi kecil, memang beberapa program kita sampai dengan hari ini dari 2001 sampai dengan saat ini kita sudah bekerja atau pernah punya pengalaman mengelola program di 8 provinsi di Indonesia dan lebih dari 35 kabupaten kota dan ratusan desa kira-kira begitu ya yang pernah kita
jalankan programnya. Itu kira-kira pengalaman singkat tentang ISKK begitu ya, sebagai organisasi daerah atau lokal begitu. Nah, saya akan memulai teman-teman. Ini saya akan memulai dengan data dulu. Data ini penting saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau kita melihat data seperti ini, ya, kalau kita analogikan organisasi kita itu sebagai pelaku usaha begitu ya, eh, atau pelaku bisnis, maka sebenarnya kalau kita merujuk data yang ada dari Kemendagri ini datanya per Oktober 2023, maka eh, dalam tanda kutip pesaing begitu ya, pesaing kita ya itu banyak sekali, ada sekitar 560 ribuan organisasi yang ada di Indonesia yang semuanya kira-kira misinya itu sama ya, ingin memberikan pelayanan terkait dengan isu-isu sosial, eh, isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan dan lain sebagainya. Dan 560 ini adalah organisasi yang terdaftar, kemudian yang berbadan hukum. Dan saya meyakini banyak CBO-CBO yang kemudian belum terdaftar di baik itu di Kesbangpol maupun di organisasi atau instansi resmi lainnya begitu. Dan kalau kita lihat lagi dari data ini semuanya ini membutuhkan sumber daya untuk mereka bisa menjalankan misi-misi mereka sesuai dengan mandat organisasinya. Nah, oleh karena itu, teman-teman kira-kira peta kita kira-kira seperti ini di Indonesia, kira-kira pesaing-pesaing kita di dalam mendapatkan sumber daya yang sangat terbatas ini sebegitu banyaknya. Dan berdasarkan data juga ada sekitar 50 hingga 100 ormas baru itu yang dibentuk dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap hari. Tetapi juga tidak lebih sedikit pula itu banyak organisasi yang setiap hari juga eh, bertumbangan kira-kira begitu ya, karena banyak faktor. Salah satunya adalah karena minimnya sumber daya sehingga tidak mampu lagi menjalankan aktivitas atau menjalankan misi-misi mereka ke depan. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini saya mengutip eh, data dari hasil studi yang dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia yang didanai oleh FHI 360, bahwa kalau kita bicara tentang keberlanjutan organisasi masyarakat sipil, jadi ini studi ini dilakukan rutin setiap tahun ya dari eh, 2019, 20, 21, dan 23 ini di seluruh Indonesia. Dan dari 7 dimensi yang diukur, artinya 7 dimensi ini adalah dimensi yang menjadi eh, indikasi tingkat keberlanjutan sebuah organisasi masyarakat sipil begitu. Nah, dari 7 dimensi itu ternyata dimensi keuangan ya atau sumber dana itu menjadi salah satu dimensi yang masih menjadi PR karena eh, angkanya itu kisarannya dari 43 di 2019, justru di 2021 2023 itu justru mengalami eh, apa namanya penurunan. Artinya tingkat keberlanjutannya itu justru menurun karena angka ini kan kalau 1 sampai 3 skornya itu berarti keberlanjutannya meningkat, 3 sampai 5 itu berkembang, 5 sampai 7 itu justru terhalang. Artinya kalau kita melihat angka ini, dimensi sumber dana itu menjadi eh, dua terbesar ya, yang menjadi persoalan paling tidak dari 2001 sampai 2023 ini. Jadi saya ingin menegaskan bahwa persoalan sumber daya itu bukan hanya apa namanya isu-isu yang tidak berbasis data, tapi bahwa ini faktanya berdasarkan hasil studi memang demikian kira-kira teman-teman. Nah, yang ketiga yang ingin saya bagi ke teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang sumber daya ya, ini mungkin kemarin sudah disampaikan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang sumber daya organisasi itu kan ada banyak macamnya, ada sumber daya fisik,
teknologi informasi, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal atau keuangan. Nah, ini semuanya sebenarnya menjadi salah satu eh, apa instrumen penting bagi sebuah organisasi untuk bisa mewujudkan visi dan misi mereka begitu. Nah, tentu setiap organisasi atau kalau data tadi ada sekitar 560.000 organisasi yang ada di Indonesia, itu berangkatnya itu pasti berbeda-beda ketika mereka didirikan. Jadi ketika mereka mendirikan organisasi begitu, eh, ada organisasi yang memang sudah didasari dengan kalkulasi bahwa inilah sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjalankan visi misi mereka berdasarkan pada keswadayaan yang mereka miliki. Artinya mereka sudah mengkalkulasi bahwa ketika mereka mewujudkan visi misi ya basisnya adalah apa yang mereka miliki, apa yang mereka sumbangsihkan begitu. Tetapi juga ada sebagian organisasi yang ketika mereka didirikan itu karena dalam rangka untuk eh, menjaring atau mendapatkan eh, sumber daya yang ada di luar begitu ya, ada kesempatan begitu sehingga kemudian mereka mendirikan itu agar bisa menangkap peluang itu dan kemudian mereka jalankan untuk eh, mewujudkan visi misi mereka. Termasuk juga ada yang organisasi yang didirikan karena basisnya adalah mereka punya eh, keahlian-keahlian begitu ya, tetapi tidak punya modal atau keuangan sehingga itu yang kemudian mereka menjadi eh, apa dasar ya untuk kemudian bisa eh, menjalankan organisasinya. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini bahwa ternyata organisasi-organisasi yang eh, latar belakang pendiriannya dengan berbagai macam, berbagai motivasi itu juga akan mengalami seleksi alamnya sendiri-sendiri. Misalnya organisasi-organisasi yang memang didirikan atas kehendak untuk bisa berkontribusi dengan sumber daya yang mereka miliki, ini relatif mereka bisa bertahan lebih eh, jauh lebih panjang begitu ya, karena mereka merasa atau menilai, menganggap bahwa eh, dukungan sumber daya dari lembaga donor, dari pemerintah atau dari siapapun ke organisasi itu dianggap atau ditempatkan sebagai sumber daya tambahan sehingga jangkauan mereka bisa menjadi lebih luas, lebih mendalam begitu ya, lebih komprehensif. Tetapi bagi organisasi yang memang niat awalnya motivasinya itu mencari atau menangkap peluang-peluang pendanaan atau kesempatan ya sumber dana dari luar itu ditempatkan sebagai instrumen utama ketika mereka menjalankan visi misinya. Sehingga ketika itu sudah berhenti, maka ikut berhenti pula lah aktivitas organisasi. Nah, ini berbeda dengan organisasi yang tadi, yang dia menempatkan dukungan dari luar itu bukan sebagai instrumen utama untuk mereka bisa menjalankan visi misinya begitu. Dan eh, pengalaman sependek pengalaman saya ya bertemu dengan mungkin ratusan lembaga begitu, sebagian itu ketika mereka menjalankan program maka organisasinya itu aktif. Tapi begitu mereka selesai program kerjasamanya, itu kemudian ya para staf-stafnya atau pelaksananya atau pengelola programnya juga ikut libur, kantornya juga ikut libur. Nanti mereka akan eh, aktif kembali ketika mendapatkan proyek kerjasama baru lagi begitu. Akhirnya ya ya seperti itu. Mungkin ya mereka basisnya adalah basis proyek cara bekerja mereka itu gitu. Itu kira-kira ya teman-teman ketika konsekuensi sumber daya ini ketika ditempatkan sebagai instrumen utama atau sebagai sebuah sumber daya tambahan untuk mereka bisa menjalankan visi misi, maka itu juga akan berkonsekuensi terhadap keberlanjutan ketahanan organisasi untuk terus bisa bekerja begitu. Nah, YSKK sebagai organisasi lokal yang tentu setiap tahun itu tidak selalu ada
lembaga donor yang mendukung kita ya dari 2001 sampai dengan 2024 hari ini, itu tidak selalu setiap tahun itu ada lembaga donor yang mendukung. Tetapi cara cara kita untuk memastikan bahwa kita itu bekerja bukan berorientasi untuk mencari donor tadi, maka rencana strategis yang kita susun itu selalu basisnya adalah kira-kira sumber daya yang dimiliki oleh ISKK itu apa dan yang bisa dilakukan selama 4 tahun ke depan itu apa. Sehingga kita ada atau tidak ada lembaga donor, kita sudah punya mandat ya, mandat program-program yang harus dijalankan lewat dokumen rencana strategis setiap 4 tahun itu. Kemudian kalau ada kita berhasil mendapatkan kerjasama dengan lembaga donor, maka sebenarnya itu ditempatkan seperti tadi saya sampaikan bahwa itu ditempatkan sebagai sumber daya tambahan untuk memperluas jangkauan atau pelayanan dari isu-isu yang ada di rencana strategis tadi. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah apa kemudian jadi setiap tahun ya kita meskipun tidak ada donor tetap kita jalan dengan sumber daya yang ada. Kemudian yang berikutnya teman-teman karena di se 3 sesi sebelumnya ya teman-teman sudah berbicara tentang bagaimana eh, cara mendapatkan dana, strateginya harus seperti apa dan sebagainya lewat teman-teman yang sudah berbagi di sesi sebelumnya. Saya akan berbagi terkait dengan kemudian bagaimana ISKK mengelola dana. Karena kalau kita bicara tentang sumber daya atau lebih spesifik lagi adalah soal dana, sebenarnya eh, ada dua hal penting ya, dua hal paling mendasar ketika kita bicara dana. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memobilisasi atau mendapatkan dana itu, dan yang kedua yang jauh tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita mengelola dana. Dari sisi bagaimana cara mendapatkan tentu eh, banyak ini ya, setiap lembaga itu punya strateginya sendiri-sendiri. Tapi paling tidak yang kita lakukan atau yang YSKK lakukan selama ini adalah yang pertama strategi yang kita lakukan dalam memobilisasi sumber dana itu kita punya fungsi atau personel khusus dalam struktur organisasi yang kemudian bertugas untuk menjalankan eh, fungsi penggalangan sumber daya. Yang kedua adalah kemudian melakukan penggalangan sumber dana secara konvensional. Ini masih tetap kita lakukan ya, misalnya kirim proposal ke donor, ke CSR dan lain sebagainya, termasuk ke pemerintah lewat uh, swaklola tipe 3, lewat SW1, itu masih tetap kita jalankan. Kemudian yang ketiga itu kita juga membuka atau memberikan jasa pelayanan konsultansi. Saya pikir ini juga pasti dilakukan juga oleh teman-teman yang lain begitu. Kemudian yang keempat itu adalah integrasi konsep kewirausahaan sosial dalam program. Jadi eh, kita sedang mengeksperimentasikan ini sekitar 3 tahun terakhir ini, bagaimana program-program yang kita jalankan itu kalau dalam bahasa bisnis itu tidak hanya bakar uang ya. Ini terutama adalah untuk program yang tanpa donor atau yang program yang kita biaya sendiri dari organisasi. Maka kita mencoba mengintegrasikan konsep ini biar tidak 100% bakar uang, tetapi kemudian ada eh, insentif ya, insentif yang bisa kita kapitalisasi sehingga kita bisa mengurangi biaya-biaya program ini dari eh, insentif atau konversi begitu ya sosial yang kita dapatkan dari program ini. Kemudian ini dulu kita pernah juga menjalankan usaha pengemukan sapi, tetapi ini sekarang ini sedang kita hentikan. Gitu. Nah, yang kedua ini yang menurut saya yang saya ingin bagi lebih dalam ke teman-teman begitu ya, karena kita biasanya terpaku pada strategi atau bagaimana caranya untuk mendapatkan dana. Tetapi kemudian kita tidak apa namanya, kita tidak memberikan perhatian khusus tentang bagaimana cara mengelola dana sehingga dana yang sudah kita dapatkan ya dari berbagai sumber itu bisa memberikan ketahanan dan juga memastikan keberlanjutan bagi organisasi untuk terus bekerja. Karena setiap tahun itu kita tidak selalu mendapatkan donor. Satu, yang kedua juga kita bekerja itu dimandatkan pada
organisasi, mandat organisasi lewat Renstra ya, bukan hanya dimandatkan oleh proyek. Yang ketiga, di organisasi juga banyak fungsi atau banyak dukungan orang-orang yang tidak selalu kemudian terakomodir di dalam gaji dari proyek itu. Nah, oleh karena itu, fungsi pengelolaan dana ini perlu mendapatkan perhatian secara serius begitu ya. Dan setidaknya ada tiga hal yang kemudian kita jalankan begitu ya. Dan ini terbukti bahwa dari 2001 sampai hari ini kita masih tetap eksis. Setiap tahun kita masih bisa menjalankan mandat-mandat organisasi meskipun tanpa dukungan dari lembaga donor. Yang pertama adalah kita memiliki peraturan dan SOP terkait dengan sistem penggajian. Jadi sistem penggajian yang ada di YSKK itu tidak berbasis pada sistem penggajian dari donor. Jadi misalnya kita sedang menjalankan proyek, ada dua tiga proyek setiap tahun dan orang-orang yang terlibat di proyek itu, maka sistem penggajiannya diatur oleh sistem penggajian di organisasi yang basisnya adalah basis Renstra. Sehingga ukurannya adalah ukuran kalau tidak ada donor, maka sistem penggajian ini masih memungkinkan YSKK untuk memberikan gaji kepada orang-orang yang terlibat di situ. Nah, bagaimana dengan kalau mereka menjalankan proyek ketika ada proyek, maka mereka akan mendapatkan ketika orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola proyek itu akan mendapatkan tunjangan proyek begitu ya, yang tentu itu sudah diukur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua, yang jauh lebih penting lagi adalah dengan pola seperti ini, maka kemudian memungkinkan organisasi untuk mendapatkan kontribusi dari teman-teman yang eh, ditugaskan mengelola sebuah proyek. Memang dalam beberapa kasus begitu ya, terutama kita itu ketika kita sudah punya sistem gaji berdasarkan organisasi, tetapi ada juga proyek yang kemudian standar gajinya itu di bawah standar gaji yang sudah ditentukan oleh YSKK. Misalnya kita menjalankan proyeknya pemerintah itu seringkali standarnya itu di bawah standarnya YSKK. Maka konsekuensinya adalah kemudian YSKK harus eh, tombok kira-kira begitu ya untuk memenuhi eh, gaji yang berasal dari proyek itu kemudian biar terpenuhi sesuai dengan sistem yang ada di YSKK. Nah, ini adalah salah satu cara YSKK mendapatkan, kalau kita menyebut itu adalah mendapatkan saving secara halal begitu ya, eh, dengan mendapatkan kontribusi dari gaji pelaksana proyek. Kemudian yang kedua, peraturan atau SOP terkait dengan kegiatan layanan konsultasi. Kebetulan dalam setiap tahun kita cukup banyak menjalankan atau melayani permintaan-permintaan konsultansi, entah itu sebagai fasilitator, narasumber, evaluator, dan lain sebagainya. Nah, ini dari awal dulu kita sudah punya eh, peraturan begitu ya, bahwa uang yang masuk itu porsinya adalah sekitar 50-60%. Ini tergantung dari eh, pas staf junior sampai staf senior begitu ya yang nanti dikontribusikan kepada organisasi. Tapi angkanya adalah antara 50 sampai 60%. Ini juga menjadi penyumbang yang cukup lumayan ya untuk memberikan eh, dukungan ketahanan dan juga keberlanjutan bagi YSKK. Nah, yang ketiga itu terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Jadi, laporan keuangan YSKK itu dibuat dan didistribusikan setiap bulan. Jadi, eh, kita sudah punya software keuangan yang kemudian memungkinkan sebenarnya tidak harus setiap bulan, tapi setiap saat untuk kita bisa mengecek status keuangan kita seperti apa begitu. Tapi yang wajib adalah setiap bulan kita distribusikan kepada semua orang, sehingga semua orang itu tahu bagaimana kondisi keuangan yang ada di SKK dan digunakan untuk apa. Sehingga teman-teman yang sudah berkontribusi di organisasi, entah itu lewat layanan konsultansi, entah itu lewat kontribusi gaji mereka, itu
mereka merasa bahwa oh mereka percaya ya bahwa uang itu memang digunakan untuk aktivitas organisasi yang tidak tercover oleh proyek, termasuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan di waktu-waktu yang kita tidak mendapatkan dukungan dari pihak luar. Dan yang kedua, kita juga setiap tahun itu selalu diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Ini eh, pakai uang internal kita karena eh, proyek pasti tidak mau kalau yang diaudit itu adalah lembaga. Mereka kan maunya yang diaudit adalah proyek. Sementara kita yang rutin dia lakukan adalah audit organisasi atau keuangan organisasi yang rutin setiap tahun. Itu beberapa poin gitu ya yang praktek yang kita lakukan untuk memastikan bahwa uang yang sudah didapatkan atau dana yang sudah didapatkan itu bisa dikelola dan juga bisa memastikan bagaimana ketahanan keberlanjutan dari organisasi itu bisa terjaga gitu. Nah, yang kedua, hal yang kedua, kalau kita tadi bicara soal sumber daya itu kan sebenarnya ada 4 bagian besar ya. Nah, saya hanya akan mengambil dua praktek saja yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan dana, dan yang kedua adalah terkait dengan sumber daya. Jadi terkait dengan sumber daya manusia, itu sebenarnya kalau kita bicara tentang eh, bagaimana sih cara mengelola sumber daya manusia begitu ya. Ini secara teori begitu, secara normatif, tentu bicara tentang sumber daya manusia itu ini adalah kita mengkombinasikan antara 3 hal, yaitu nilai-nilai organisasi, kemudian strategi organisasi dan struktur organisasi. Jadi nilai-nilai organisasi atau mandat organisasi itu kemudian dijabarkan dalam strategi, kalau dalam bahasa besarnya itu adalah misi organisasi yang kemudian itu dijawab lewat kebutuhan sumber daya manusia atau struktur organisasi yang seperti apa kira-kira begitu. Nah, memang kemudian dalam rangka untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang bisa menjalankan strategi organisasi dan bisa mewujudkan nilai-nilai atau visi misi organisasi ini, biasanya ada 3 ya kecenderungan orang-orang yang bergabung di sebuah organisasi itu terkategorisasi menjadi 3 begitu ya kira-kira begitu. Ada kelompok SDM yang dia memang bergabung itu karena eh, kerelawanannya dia, keterpanggilannya dia begitu ya, rasa kepeduliannya mereka untuk bisa bergabung membantu sebuah organisasi begitu. Nah, ini kadang-kadang orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya begitu ya, sehingga jiwa keterpanggilannya itu lebih dominan di situ dan dia sudah tidak memikirkan lagi soal eh, insentif, soal gaji dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah aktivisme. Jadi mereka eh, bergerak karena ada isu-isu yang mengganggu mereka sehingga mereka membutuhkan tempat wadah untuk bisa bergerak merespon terkait dengan isu-isu yang menjadi keprihatinannya. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok SDM yang masuk dalam sebuah organisasi karena latar belakang kemampuan atau profesional. Nah, ini yang kemudian ada konsekuensi terkait dengan penugasan, resiko, dan juga penghargaan atau salary yang mereka dapatkan. Ya, idealnya memang kalau kita ingin mendapatkan SDM yang ideal, ya tentu yang kira-kira kombinasi dari 3 ini. Tapi kan itu tidak gampang begitu ya. Seringkali eh, untuk kasus-kasus tertentu, misalnya dalam rangka proyek begitu, dominan kebutuhan kita lebih pada orang-orang yang punya profesional ya, kemampuan untuk menjalankan proyek itu gitu ya. Aspek yang lain seringkali kemudian terabaikan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan YSKK selama ini dalam menjalankan atau dalam mengelola sumber daya manusia? Yang kita lakukan untuk mengelola SDM ini, yang pertama adalah eh, dari sisi perekrutan. Jadi kita selalu mencoba begitu ya, mencoba
semaksimal mungkin begitu ketika kita merekrut orang itu ya tiga aspek ini kerelawanan, aktivisme, profesionalisme itu paling tidak eh, mewarnai dari setiap orang yang bergabung di kita meskipun kadang-kadang memang dominan di aspek tertentu itu pasti dan yang tidak kalah penting adalah soal potensi untuk pengembangan dan keberlanjutan dari orang tersebut begitu. Jadi kira-kira kalau orang bergabung itu potensi ke depannya akan seperti apa ini selalu kita kalkulasi juga. Nah, yang kedua itu terkait dengan status kepegawaian. Jadi di kita di SKK itu staf atau pelaksana di kita itu terdiri dari eh, dua status begitu ya. Ada yang diikat lewat PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya, kalau bahasa gampangnya ini adalah staf tetap atau pegawai tetap organisasi. Dan yang kedua adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini adalah staf yang direkrut untuk waktu tertentu, ada yang dia direkrut untuk periode proyek tertentu, ada yang dia direkrut untuk periode eh, tahunan ya. Kalau proyek itu karena kita kebutuhan kerjasama dengan donor, tapi kalau yang PKWT tetapi eh, apa namanya periodenya tahunan ya dari Januari sampai Desember mereka untuk menjalankan program eh, internal organisasi yang tidak ada donornya begitu. Sementara yang eh, pegawai tetap atau PKWTT ini adalah orang-orang yang memang kalau bahasanya itu adalah penjaga gawang organisasi. Jadi ada atau tidak ada eh, proyek minimal orang-orang ini yang akan tetap selalu ada di organisasi untuk menjalankan tadi eh, Renstra atau mandat organisasi dan minimal organisasi harus mampu membiayai atau menanggung kebutuhan dari eh, para pelaksana atau staf tetap ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengembangan kapasitas, kita juga mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan peningkatan kapasitas staf, baik itu melalui in-house training maupun mengirim ke pelatihan eksternal yang berbayar. Karena kalau diundang untuk ikut training gratis itu udah biasa lah ya, kira-kira begitu. Tapi ini kita mengalokasikan anggaran khusus untuk itu. Kemudian yang berikutnya, kesejahteraan. Jadi kita meskipun nilainya nggak besar begitu ya, besar kecil itu relatif ya, tetapi kita sudah punya kebijakan sudah lama sekali untuk menghargai teman-teman yang eh, memiliki masa kerja tertentu. Kalau di kita itu setiap 6 tahun ya, jadi staf yang sudah melewati 6 tahun dan kelipatannya selalu diberikan penghargaan masa kerja. Eh, ada dua, yang pertama adalah cuti eh, 1 bulan atau eh, dapat penghargaan 1 kali gaji THP. Yang kedua adalah prestasi. Jadi prestasi ini salah satunya adalah semua orang ini bukan hanya staf tapi semua orang entah itu staf maupun pengurus yang kemudian berhasil membuat dan meloloskan proposal, mereka mendapatkan success fee proposal kira-kira begitu. Ini persentasenya tertentu begitu ya. Kita sudah ada aturannya begitu. Kalau nilainya segini maksimal persentasenya sekian begitu. Jadi sudah dikalkulasi dengan kemampuan organisasi. Kemudian juga semua staf itu sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan juga tenaga kerja dan yang lainnya kita juga sudah menyiapkan dana pensiun begitu ya, yang setiap tahun itu eh, sudah kita alokasikan secara khusus begitu ya, sehingga ini untuk antisipasi ketika ada staf yang kemudian dia resign. Yang kelima itu terkait dengan kepemimpinan. Jadi kita memiliki mekanisme eh, pergantian kepemimpinan setiap 4 tahun sekali ya, sesuai dengan periode Renstra. Jadi itu memang kita sengaja untuk kita samakan begitu agar lebih mudah untuk em, membawa atau mendorong dinamika di organisasi itu menjadi lebih positif begitu ya. Jadi pemimpin baru dia punya cara gaya baru dan punya target baru yang ditetapkan di dalam eh, Renstra.
Kemudian yang terakhir itu terkait dengan keterbukaan. Jadi keterbukaan informasi termasuk di dalamnya adalah soal keuangan. Ini menjadi salah satu cara kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan teman-teman staf di organisasi bahwa ya semuanya itu kita kelola, bisa kita pertanggungjawabkan sebagaimana yang sudah kita sepakati di awal. Ya, misalnya termasuk hal-hal yang paling krusial itu adalah misalnya terkait dengan kontribusi gaji, kemudian bagian honorarium dari layanan konsultasi dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman ya beberapa hal yang eh, apa mungkin mungkin sebagian besar sudah dijalankan oleh teman-teman semuanya begitu ya. Eh, tapi memang ini semua itu butuh konsistensi kita begitu ya. Karena secara teori, secara aturan di SOP saya meyakini di teman-teman itu sudah ada. Tetapi kemudian konsistensi kita, kedisiplinan kita untuk menegakkan atau menjalankan apa yang sudah kita sepakati itu yang kadangkala sulit atau terlena begitu ya untuk bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya begitu. Begitu teman-teman dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan lewat sesi diskusi. Terima kasih Mas Roni. Baik, makasih banyak Kang Sure. Ini saya panggilnya Pak Kang Sure atau Mas Kang Sure karena kalau dalam bahasa Jawa itu Kang itu artinya abang kalau di kawan-kawan di Sumatera. Nah, mungkin Kang Sure ya kan artinya juga masnya di situ. Nah, saya kira Ya, apa Kang yang Surya aja, menjadi Mas. oh ya, yang dipaparkan Kang Suri tadi saya kira menarik ya kawan-kawan ya dari praktik baik pengalaman reflektif terutama menyorot pada persoalan sumber daya. Tadi juga ada beberapa macam sumber daya yang difokuskan kemudian sumber daya manusia dan modal keuangan. Nah, ini saya kira teman sudah ada pertanyaan itu tolong nanti disimpan dulu. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Silakan Pak Frans untuk menyampaikan sesuai dengan topik atau mungkin mendalami sekaligus bisa refleksi soal bagaimana praktik, soal bagaimana teman-teman nanti juga bisa lihat dari perspektif itu. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Mas Roni. Eh, ya, seperti biasa saya hanya ingin memberikan garis tebal saja beberapa hal menurut saya. Jadi tema kita pada apa serial yang terakhir ini kan pengelolaan dan keberlanjutan eh, sumber daya organisasi masyarakat sipil ya. Karena kemarin-kemarin itu sudah cara-cara bagaimana kita mendapatkan atau memobilisasi sumber daya itu. Nah, sekarang ini adalah setelah kita mendapatkan itu bagaimana kita mengelola itu untuk keberlanjutan organisasi. Nah, dalam diskusi persiapan untuk webinar ini, kami sudah bicara dengan tim. Memang saya mengusulkan yang bisa presentasi adalah kawan dari YSAK ini ya. Dalam konteks ini ya Kang Sule, karena Kang Sule ini menurut saya apa salah satu penjaga gawang YSKK. Ya ini saya tahu masuk di SKK itu sejak lembaga ini berdiri sejak awal dan Kang Surya juga baru fresh graduate waktu itu gitu. Langsung masuk menjadi staf administrasi sebetulnya. Jadi staf yang mungkin kelompok atau golongan paling rendah lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tetapi dia masih bertahan sampai saat ini dan dia sempat terpilih menjadi direktur eksekutif lembaga ini untuk 2 kali. Gitu. Nah, saya pikir dari konteks itu kita bisa belajar banyak yang antara lain tadi sudah disampaikan oleh Kang Sure ya, bahwa di situ ada apa ya, ada ketekunan, ada loyalitas, ada dedikasi, ada motivasi dan ada semangat belajar di Kang Sure sendiri gitu untuk bisa mengawal perjalanan dari SKK ini. Walaupun sampai saat ini dia ini belum bukan pengurus ya, tapi lebih eksekutifnya, bukan di level pengurus, tapi
menurut saya apa yang disampaikan tadi memang ada beberapa kunci yang menurut saya perlu kita refleksikan atau ya kalau perlu bisa kita adopsi untuk kita jalankan. Sengaja memang kami kemarin memilih YSKK ini bukan lembaga yang besar sebetulnya. Kalau lembaga yang besar itu mungkin ya Penabulu itu besar gitu ya. YSKK ini tidak besar, tidak kecil menurut saya. Tapi yang kita lihat adalah keberlanjutan. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Sule bahwa selalu walaupun tidak ada lembaga dana dari luar, saya pikir bisa tetap berjalan. Karena salah satu kuncinya adalah Renstra yang dibuat setiap tahun itu bukan berdasarkan eh, apa dukungan dari luar, tapi justru apa yang ada dari dalam. Menurut saya ini menarik ya. Sedangkan dukungan dari luar itu lebih merupakan stimulan nanti kalau misalnya lembaga ini tetap berjalan. Dan lembaga ini saya pikir juga dari turnover staff ini termasuk rendah, jadi tidak terlalu tinggi. Lebih-lebih kalau yang tenaga staf apa tetap itu menurut saya kayaknya belum pernah ada yang keluar sampai sekarang, masih terus eksis di situ. Ini satu keberlanjutan yang menurut saya cukup cukup baik. Bisa kita eh, apa kita pelajari di situ gitu. Nah, kemudian juga eh, saya pikir beberapa kunci tadi yang disampaikan termasuk SOP dalam mengatur kontribusi staf itu penting ya. Karena kan tadi di akhir tadi kan ada tiga jenis atau kategori staf tadi ya. Ada yang profesional, ada yang karena isu, karena aktivis atau motivasi itu. Nah, eh, kalau kita bisa paham tentang staf ini masuk kategori mana, itu akan semakin bagus ya. Karena bagaimana kita mengarahkan perkembangan staf sendiri itu juga akan semakin baik. Termasuk dalam memberikan staf memberikan kontribusi kepada lembaga. Artinya betul-betul rasa kepemilikan staf terhadap organisasi itu adalah cukup tinggi itu. Karena sudah dianggap menjadi lembaga sendiri, bukan hanya datang untuk ya kasarnya itu mencari income atau mencari gaji, tapi juga ikut sebagai salah satu pilar dalam organisasi itu untuk mengembangkan organisasi. Kemudian nanti tadi juga ada Kang Sule menyebutkan tentang eh, kewirausahaan kewirausahaan sosial. Mungkin nanti sedikit bisa dielaborasi lagi di sini ya, Kang Sule. Mungkin contoh-contoh yang lebih konkret seperti apa gitu. Karena kita sering mendengar juga istilah ini dan apa praktek ini, tapi ada banyak kawan-kawan juga yang belum begitu jelas sebenarnya seperti apa. Jadi mungkin nanti bisa diberikan contoh-contoh yang lebih konkret itu. Eh, Menurut saya satu hal yang juga sangat penting itu tentang laporan keuangan ya. Eh, saya kita juga bisa belajar banyak dari kawan-kawan NGO yang begitu peduli terhadap laporan keuangan ini. Dan ini bisa menjadi instrumen untuk tadi Mas Kang Sure menyebutnya untuk menanamkan kepercayaan. Dan ini saya kira benar. Jadi kalau kita transparan dalam aspek keuangan itu, saya pikir kepada siapapun, tidak hanya kepada pihak internal, tapi juga pada pihak luar. Karena kita laporkan seperti apa adanya, ya, apa yang terjadi di dalam, dan siapapun bisa melihat, itu saya pikir satu keterbukaan yang luar biasa. Dan ini memang bisa menjadi salah satu instrumen untuk menanamkan kepercayaan kepada pihak-pihak yang akan mendukung kita. Saya pikir itu beberapa catatan saya yang cukup, menurut saya cukup penting bagaimana bisa menyumbang terhadap keberlanjutan dari organisasi ini. Ya. Nanti saya pikir teman-teman bisa memperkaya dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih, Mas Roni. Baik, matur nuwun Pak Frans atas underline-nya. Jadi beberapa poin yang tadi disampaikan Kang Sure, ada catatan-catatan yang kemudian itu bisa lebih kita diskusikan lebih lanjut. Meskipun ini ada juga pertanyaan ini, Pak Frans, untuk juga Kang Sure sebenarnya untuk memperdalam
kaitkan dengan masalah contoh-contoh konkret soal kewirausahaan sosial tadi. Tapi kita simpan dulu. Untuk kawan-kawan, Ya. silakan kalau ada yang bertanya, refleksi ataupun konfirmasi, silakan bisa langsung tanya secara lisan ataupun lewat tertulis lewat kolom. Oke, mungkin satu pertanyaan dulu ya untuk Kang Suri. Soal konsistensi tadi yang disambung oleh Pak Frans ya, bagaimana Kang Suri ternyata jadi saksi sejarah juga dari awal kemudian YSKK di era tahun 2000-an bahkan sejak fresh graduate yang ini mungkin menjadi satu problem banyak UMS Kang Suri terutama soal kaderisasi bagaimana kita bisa menggait generasi Z Kang Suri. Banyak teman-teman UMS itu kemudian merasa bahwa banyak staf-stafnya itu datang dan pergi atau mungkin kadang muncul kadang enggak kemudian jiwa-jiwa aktivismenya itu mungkin tidak dalam tanda kutip seradikal era-era 2000-an atau mungkin era-era 90-an. Tapi mungkin pertanyaan soal kaderisasi ini bagaimana Kang Suri? Bisa fokus ke situ dulu. Silakan. Ya, oke, makasih Mas Roni. Ini saya sering apa namanya ya gojekan sama teman-teman gitu ya, berguru sama teman-teman begitu. Kan ada sebagian teman-teman CSO, teman-teman OMS gitu ya, yang eh, pimpinan organisasinya itu kan juga nggak berganti-ganti. Dari awal sampai sekarang ya direkturnya tetap itu, terus pengurusnya itu, terus gitu. Tetapi itu justru ingin membuktikan konsistensi mereka. Bahwa mereka konsisten dari direktur lah kira-kira begitu. Tapi itu kucikan Mas Mas Roni ya. Nah, hal yang lainnya gini, Mas, kembali ke pertanyaan. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan fresh graduate, Mas. Saya sejak masih kuliah semester 5 sebenarnya ya. Jadi 2001 itu ya SKK didirikan dan saya masih semester 5 pada saat itu. Dan bukan sebagai staf administrasi, tapi saat itu saya full relawan yang memang tidak dibayar sama sekali pada saat bergabung di YSKK. Kenapa? Karena 2001 sampai 2005 itu organisasi kita itu tidak ada donor sama sekali saat berdiri sampai 2005. Dan dari mana? Kita sudah menjalankan program tadi Renstra tadi, dari mana uangnya? Itu adalah dari iuran para pendiri-pendirinya untuk menjalankan program-program pada waktu itu. Jadi kita sudah melakukan beberapa program yang sumber dananya adalah dari internal para pendiri-pendirinya itu, termasuk harus menyiapkan kantor, menyiapkan semuanya, termasuk untuk biaya programnya. Jadi ya itu apa namanya? Apakah situasi-situasi seperti itu sekarang ini masih memungkinkan atau tidak? Artinya orang-orang yang kemudian terpanggil untuk bergabung, berkontribusi seperti itu atau tidak? Saya kira masih sangat terbuka, masih besar peluangnya. Cuma yang berbeda adalah cara ya. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa teman-teman generasi milenial, generasi Z sekarang ini, itu mereka sebenarnya sudah berkontribusi cukup besar kalau kita organisir tetapi dengan pola-pola atau cara-cara kekinian. Contoh misalnya, ketika mereka kita organisir misalnya di dalam memberikan perhatian terhadap isu-isu pelayanan publik, maka cara menggerakkan teman-teman itu tentu berbeda dengan pola-pola organisasi yang dulu. Mereka harus dikumpulkan, diajak ngobrol, digerakkan. Enggak, tapi mereka punya media, punya cara sesuai dengan passion mereka. Sosial media lah ya kampanye secara virtual lah dan macam-macam. Nah, ini kan sebenarnya peluang-peluang untuk mengorganisir kerelawanannya teman-teman, terutama yang sesuai dengan zaman saat ini. Karena sekali lagi, kalau mau digunakan dengan pola yang sama zaman dulu, nggak bisa lagi. Mereka punya passion, cara kerja, punya kenyamanan yang berbeda-beda. Begitu. Jadi meskipun isunya itu masih sama gitu ya, misalnya kita 20 tahun yang lalu kita bicara tentang isu pelayanan publik, hari ini kita masih bicara hal yang sama. Dulu kita bicara soal kemiskinan, hari ini kita masih bicara hal yang sama. Isunya sama, tetapi cara atau pendekatan kita yang mungkin harus berbeda yang harus kita lakukan ya, termasuk bagaimana kemudian mendorong anak-anak muda, generasi-generasi sekarang tertarik di dalam aksi-aksi
atau kerja-kerja di organisasi seperti ini ya kalau organisasinya masih menggunakan pola-pola kerja yang lama, ya pasti mereka nggak akan tertarik. Tetapi kalau organisasi sekarang sudah mengadaptasi dengan pola-pola kerja yang kekinian, ya, yang menarik bagi anak-anak muda, pasti mereka tertarik. Nah, kabar baiknya adalah ketika anak-anak muda ini kurang tertampung di dalam apa namanya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dulu begitu ya, yang kurang bisa menyesuaikan atau mengadaptasi perkembangan, akhirnya kan juga banyak kelompok-kelompok atau forum-forum anak muda ya, yang dalam bahasa lain sebenarnya mereka CSO juga ya, kemudian menginisiasi hal-hal seperti itu yang basisnya misalnya karena hobi, karena apapun begitu ya, yang sebenarnya itu juga cukup efektif di dalam berkontribusi di gerakan sosial. Itu kira-kira Mas. Terima kasih. Ya, baik. Makasih, Kare. Nah, ini langsung ada yang les ya nih. Pak Joni Aswira. Silakan. Terima kasih Bang Roni atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Joni Aswira. Saya dan teman-teman mengelola organisasi jurnalis lingkungan, dan kami juga sekalian perkenalan sebenarnya ya. Kami juga baru bergabung ya ke dalam Lokadaya ya. Dan buntut dari interaksi yang cukup intens dengan senior-senior di Penabolu gitu ya. Nah, artinya kami member baru tentu butuh banget apa namanya mungkin perspektif begitu ya, pengalaman-pengalaman dari jajaring Lokadaya yang lain yang selama ini sudah aktif. Ada dua hal. Pertama, eh, pandangan ya, pandangan saya secara pribadi dan juga mewakili organisasi. Yang kedua mungkin nanti pertanyaan ya, pertanyaan untuk kedua narasumber, eh, Pak Frans maupun Mas Kang Sure gitu ya. Pertama pandangan dulu. Kami organisasi jurnalis di Indonesia itu ada banyak ya. Mungkin teman-teman beberapa mungkin sudah ada yang familiar dengan sejumlah organisasi profesi. Ada Aliansi Jurnalis Independen, ada AJI, ada PWI, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ada sekitar belasan ya, sekitar 12 atau 13 yang menjadi konstituen Dewan Pers. Di luar itu juga ada beberapa organisasi jurnalis, tapi dia tidak menjadi konstituen Dewan Pers gitu. Dia lebih terikat di dalam suatu isu spesifik, misalkan seperti organisasi kami, The Society of Indonesian Environmental Journalists ini, SIEJ, itu kan terikat karena wadah yang mempertemukan jurnalis-jurnalis yang punya concern, punya passion terhadap isu krisis iklim dan lingkungan. Juga jurnalis yang mungkin di medianya mengelola rubrik lingkungan. Tentu ada banyak lagi forum jurnalis, ada forum jurnalis politik dan sebagainya. Tapi nah, SEJ sudah berdiri sudah 18 tahun, kami berbadan hukum perkumpulan. Eh, Kami punya anggota di sekitar 500, sekitar 500-an ya di 26 provinsi. Eh, Kegiatan apa yang kami lakukan mungkin teman-teman di sini bisa intip-intip Instagram kami dan sebagainya. Nah, terkait dengan organisasi masyarakat sipil dan bagaimana relasinya dengan jurnalis dan media, tentu media sampai hari ini masih menjadi semacam pilar penting ya dalam mengamplifikasi informasi dan juga menjalankan fungsi sosial kontrol. Nah, OMS tentu saja adalah elemen masyarakat sipil yang menjalankan sosial kontrol itu sendiri gitu ya atas sejumlah kebijakan. Nah, tentu saja ketergantungannya terhadap media itu sangat-sangat krusial gitu ya. Bagaimana pesan-pesan kampanye dan segala macam itu bisa diakomodir. Setidaknya itu yang kami pahami selama ini. Nah, tapi di waktu yang sama kami juga punya kritik sebenarnya kepada teman-teman organisasi masyarakat sipil gitu ya. Sebab apa gitu?
bahwa teman-teman organisasi masyarakat sipil juga kami melihat belum sepenuhnya melihat ada dinamika dinamika industri media yang berubah hari ini gitu. Kalau dulu gitu ya di zaman dua dekade terakhir, dua dekade sebelumnya itu agenda setting itu memang ada di tangan media gitu, agenda setting. Secara bisnis, kami itu juga menguasai semua lini dari sebagai publisher sampai kami distributor. Tapi satu dekade terakhir, landscape industri itu sudah berubah. Agenda setting itu sudah dipegang oleh media sosial. Begitupun secara bisnis gitu. Ekonomi media hari ini sangat-sangat sangat lesu gitu dengan perkembangan media sosial, spending iklan, brand dan pemerintah bahkan sudah mengalihkan porsinya lebih besar ke media sosial, dan yang lebih menyedihkan adalah itu juga besar porsinya untuk para influencer. Dan kini kami tidak lagi berkompetisi sesama media, tapi kami berkompetisi dengan media sosial dan berkompetisi dengan influencer. Lalu tentu saja otoritas secara profesionalisme, otoritas itu ada di media, ada di jurnalis, karena jurnalis bekerja dengan kode etik, dengan kompetensi, dia juga dinaungi oleh undang-undang pers gitu. Tapi faktanya adalah banyak opini publik hari ini lebih dominan dipengaruhi oleh media sosial. Nah, melihat perkembangan yang seperti itu, cara teman-teman organisasi masyarakat sipil berrelasi dengan media itu masih yang business as usual. Saya kasih contoh, misalkan mengirim rilis itu pasti ya, atau mengundang ke acara. Tapi sering sekali itu kita lihat selama ini tuh transaksional, sebatas hanya gimana sih ini bisa dimuat nggak gitu. Sementara media itu dengan sekelumit tren media sosial hari ini, dia bertarung dengan algoritma. Ya mohon maaf, kadang yang disuguhkan oleh teman-teman CSO kadang itu tuh ada yang tidak eh, dipertimbangkan untuk dimuat gitu. Nah, oleh karena itu kami dengan SCJ gitu juga selalu berdiskusi dengan teman-teman CSO. Mestinya kita ubah kemitraan kita. Kita bicara soal kemitraan yang strategis, bukan kemitraan, bukan kerjasama yang sifatnya sifatnya jangka pendek gitu ya. Jangka pendek ya treatmentnya seperti ini saja gitu, undang jurnalis, terus nanti kasih siaran pers. Kenapa tidak kita saling membuat agenda setting bersama gitu ya, kita saling saling brainstorming isu bersama, ada transfer knowledge gitu. Jurnalis ini kan juga datang dari orang-orang yang generalis, sementara teman-teman mungkin ada yang spesialis gitu kan. Nah, sehingga ada bonding yang bisa kita bangun. Kalau jujur aja, kami di SCJ sudah mulai tuh mengurangi tawaran-tawaran kerjasama yang lebih me, me- mengesankan SCJ hanya IO gitu kan, event organizer. Kita ya kayaknya kita cuma best best project aja gitu. Setelah itu kita datang dan pergi gitu. Habis itu nanti butuh lagi kita datang lagi atau kami yang datang lagi. Kenapa tidak kita punya agenda bersama yang kita tidak base-nya tidak base jangka pendek tapi base jangka panjang. Itu pandangan saya ya untuk melengkapi memperkaya diskusi hari ini. Yang kedua adalah pertanyaan saya ke para narasumber. Kami ini kan baik ke Pak Frans maupun ke Kang Sure. Kami ini kan anggota kami ini kan jurnalis semua, Pak Frans maupun Mas Sure gitu ya. Kami ini adalah orang yang jurnalis yang merupakan profesi gitu ya. Sehingga pekerjaan kami itu yang utama adalah di media kami masing-masing. Sementara organisasi ini adalah wadah tempat kami belajar, tempat berkumpul, tempat berjejaring. Nah, memang kami perlu juga bagaimana sih karena anggotanya banyak gitu. Jadi
kami punya 26 simpul. Simpul ini di provinsi-provinsi. Kemandirian ya, kita bicara kemandirian. Eh, Tidak semua apa ya bisa mandiri gitu. Jadi masih sangat bergantung dengan nasional. Nah, saya kebetulan pengurus nasional. Eh, Akhirnya juga terkesan kegiatan-kegiatan itu Jakarta sentris, Jawa sentris. Di daerah tuh lebih lebih apa? Lebih cenderung nampung saja gitu. Ya kalau program banyak tapi bisa distribusikan. Nah, kira-kira apa langkah-langkah awal yang bisa kami lakukan gitu ya untuk memulai menumbuhkan kemandirian di simpul-simpul kami di daerah tadi. Ada 26 provinsi gitu. Memang jumlah anggota di tiap provinsi itu tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu saja Mas Roni. Terima kasih. Sekali Oke. lagi salam kenal buat teman-teman jejaring Lokadaya semuanya. Makasih Bang Joni, salam kenal. Ini saya kira menarik soal pandangannya ya. Ada pendulum perubahan soal lanskap, soal media, bahkan belakangan juga masuk ke konglomerasi media, bahkan media kemudian tidak lagi menjadi satu bentuk otoritas. Ya meskipun secara kelembagaan masih eksis, tapi hari ini orang cenderung meyakini bahwa berinformasi bukan lagi bergeser, bukan lagi ke jurnalis atau pemilik media atau media itu sendiri, melainkan ke influencer atau bahkan buzzer. Nah, ini fenomena yang saya kira kemudian muncul berbagai persoalan, akhirnya tantangan-tantangannya termasuk konvergensi medianya akhirnya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Nah, saya kira refleksi dari Bang Joni tadi menarik kawan-kawan, tapi pertanyaan ini saya kira akan bisa juga nanti direspon oleh Kang Sure soal mana kiat-kiat atau langkah-langkah untuk menumbuhkan kemandirian karena sebagai satu pengurus nasional punya 26 simpul tadi sangat apa ya kurang kurang aktif sehingga terkesan menjadi Jakarta sentris. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya persoalannya adalah seringkali donor-donor itu kemudian gayung bersambutnya di pusat di Jakarta, yang di daerah-daerah kemudian hanya menjadi tangan panjang atau perpanjangan dari yang ada di Jakarta. Nah, ini persoalannya kemudian yang pusat ingin kemudian menjadi satu apa ya inisiator sehingga yang di daerah-daerah itu punya kemandirian yang tadi itu pertanyaan. Nah ini Kang Sure dulu, silakan Kang Sure untuk merespon pertanyaan dari kawan kita, Bang Joni. Silakan Kang. Oke, makasih Mas Roni. Salam kenal Mas Joni ya. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan ini eh, bukan hanya untuk jaringan SIJ ya, tetapi sebenarnya ini juga termasuk forum Lokadaya ini kan juga eh, sama juga begitu ya, anggotanya hampir 300-an organisasi atau pegiat dari seluruh Indonesia, termasuk forum-forum CSO yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana sih mengoptimalkan keberadaan forum-forum atau jaringan atau aliansi atau apapun lah namanya begitu ya yang kemudian sudah diinisiasi begitu entah itu di tingkat nasional ataupun di daerah-daerah. Nah, salah satu hal menurut saya kita semua lah ya, kita semuanya itu kemudian selalu punya alasan untuk bergabung di dalam sebuah kelompok, sebuah aliansi, sebuah forum atau apapun itu. Jadi kita menyatakan kesanggupan untuk bergabung di situ itu kan kita pasti punya alasan, punya motivasi. Nah, motivasi-motivasi atau alasan-alasan itulah yang kemudian kita bangun menjadi sebuah konsensus bersama, kesepakatan bersama lewat forum itu, lewat aliansi itu menjadi agenda bersama. Sehingga sebenarnya ketika kita semua sudah menyatakan bergabung dalam sebuah forum, aliansi atau organisasi atau apapun, itu kan sebenarnya sedang kita pakai untuk memperjuangkan agenda kita yang sudah kita sepakati bersama begitu. Nah, ketika kita bergabung dalam forum atau aliansi apapun dalam rangka untuk memperjuangkan agenda yang menjadi concern kita, pasti kita akan bersemangat lah kira-kira begitu ya. Dan itu alasan kita. Tetapi ketika kemudian kita bergabung itu karena kita ya hanya sekedar atau tidak punya alasan yang jelas, tidak punya motivasi yang jelas begitu ya, tidak punya agenda yang jelas ya akhirnya pasti kita juga nggak tahu nih
kita mau bangun aliansi, mau bangun forum ini untuk apa begitu. Jadi yang pertama menurut saya yang paling krusial itu adalah sebuah forum, sebuah aliansi ini harus ada konsensus agenda bersama kita itu apa. Nah, dalam konteks NGO, CSO atau OMS itu kan rata-rata ketika membangun forum atau aliansi atau apapun itu kan pasti ada tiga agenda utama. Satu, sebagai wadah untuk knowledge sharing. Jadi mereka, oke kita kumpul, kita bisa berbagi pengalaman seperti hari ini, kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi informasi, peluang-peluang dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa berbagi sumber daya. Artinya apa? Ketika misalnya kita bergabung di sebuah jaringan atau aliansi, kita membutuhkan sesuatu, dukungan dari teman yang lain, dan seterusnya, maka kita bisa berbagi sumber daya. Termasuk ketika menjalankan kegiatan-kegiatan, kita bisa saling apa namanya membantu kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu adalah untuk agenda advokasi. Jadi advokasi ini butuh kawan yang banyak. Teman-teman CSO itu kan cara kerjanya atau agenda kerjanya itu kan salah satunya adalah agenda advokasi. Nah, ini lewat forum, lewat aliansi inilah sebenarnya kemudian agenda advokasi itu bisa dilaksanakan dengan jauh lebih efektif dibandingkan teman-teman bekerja secara sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman kemudian merasa mendapatkan manfaat dari tiga agenda itu, pasti keberadaan forum atau jaringan itu akan lebih dinamis. Karena mereka kumpul misalnya nih lah ya, simpul 26 simpul di daerah itu ketika mereka di WA group ya atau kemudian mereka ketemu offline ya setiap 2 bulan sekali untuk bertemu itu agendanya kalau jelas dan orang yang datang mendapatkan manfaat di situ menyepakati melakukan sesuatu dan mereka mendapatkan sesuatu, saya yakin pasti itu akan aktif. Tetapi menjadi tidak aktif karena memang orang-orang merasa tidak mendapatkan manfaat ketika bergabung di situ, berkumpul di situ, di WA group atau di pertemuan offline misalnya, nah itu yang menjadi persoalan. Jadi saya kira agenda bersama ini perlu disepakati dan perlu dikonkretkan bahwa semua orang harus mendapatkan manfaat di situ. Nah, yang terakhir yang kemudian di luar tiga agenda knowledge sharing, berbagi sumber daya dan advokasi, ini juga perlu dicek juga. Jangan-jangan kemudian kita membangun aliansi ini dalam rangka untuk membangun atau apa menjadi agenda untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka jawabannya adalah kalau seperti itu adalah bahwa oke kita ini kan berkumpul agar kita bisa tumbuh bersama, sejahtera bersama. Maka jawabannya adalah kenapa kemudian perlu koperasi? Kan kira-kira kan begitu. Nah, ini mungkin ini perlu artinya di luar tiga agenda ini kalau memang misinya atau agenda utama adalah soal isu kesejahteraan, ya saya kira ini menjadi penting untuk kemudian, oke, berarti hal-hal yang perlu kita sepakati adalah kita merumuskan agenda-agenda yang mendukung kesejahteraan kita. Salah satu jalannya adalah misalnya forum ini menjadi forum koperasi atau aliansi koperasi atau organisasi koperasi kira-kira begitu. Itu Mas, jadi intinya adalah agendanya perlu diperjelas dan semua orang harus mendapatkan manfaat dari itu semua. Kalau merasa tidak mendapatkan manfaat ya sebanyak apapun, sehebat apapun, ya nggak akan efektif kira-kira begitu. Dan itu bukan hanya di SIC Mas, banyak aliansi, forum organisasi masyarakat sipil juga begitu gitu ya. Kalau pertemuan offline juga yang datang sedikit, knowledge sharing seperti ini, misalnya dari 300-an juga, ya yang mereka merasa butuh saja yang datang, WA group yang merasa butuh saja yang kemudian berbagi di situ dan seterusnya. Terima kasih. Ya, matur Terima nuwun Kang kasih, Su. Mas. Silakan Pak Frans, Eh, silakan. Terima kasih, Mas Joni. Salam kenal. Bagus banget itu refleksinya. Eh, Menurut saya memang begitu kondisi saat ini ya. Jadi ini ya sesuai namanya dan anggotanya memang ini lembaga Anda adalah eh, profesi lembaga apa profesi ya itu forum profesi dan itu memang salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil dari tadi berapa 500.000 lebih yang disampaikan Mas Kang Sule di depan tadi ya itu kan kesalahan dari apa kesalahannya kelemahan dari undang-undang ormas yang
mewadai kita semua dalam satu keranjang sangat gede banget gitu sehingga kadang-kadang susah untuk mengenali. Jadi tadi ada kritik juga terhadap CSO dan saya setuju dan itu benar menurut saya. Kondisinya seperti itu ya. Jadi kita ini kan warna dari CSO kan juga macam-macam tadi. Makanya banyak yang sebetulnya perilakunya juga motivasinya juga sangat berbeda-beda. Jadi ada yang baik, tapi juga ada banyak juga yang apa masih kurang baik juga ada gitu. Nah, kalau kemudian juga ada pertanyaan tentang bagaimana kemandirian dari organisasi ini. Ini pertanyaan abadi juga sebetulnya. Saya pikir salah satu diskusi kita ini memang juga salah satunya untuk paling tidak urun rembuk ya apa urun sharing untuk bagaimana kita bisa membuat lembaga kita ini mandiri gitu. Yang saya lihat apa perkumpulan atau asosiasi jurnalis ini memang sangat penting dan tadi disebutkan ada banyak dan saya ya beberapa tahu juga ya dan saya kira benar jadi pers masih menjadi apa pilar penting demokrasi di Indonesia. Harusnya sekarang ini juga masih semakin penting karena kita kita tahu bahwa ada apalah gerakan-gerakan yang ingin menjadikan demokrasi kita ini semakin rapuh ya tidak sekuat sebelumnya begitu. Ada pejabat-pejabat yang mungkin kurang begitu paham bagaimana memelihara demokrasi yang sudah kita perjuangkan lewat darah dan air mata dan nyawa bahkan gitu. Nah, dalam konteks yang lebih kecil mungkin ya, artinya kalau kita melakukan kerjasama atau kerjasama yang agak apa ya konsisten dan saling mengenal dan baik itu memang kalau anggotanya terlalu besar dan terlalu bervariasi itu agak susah. Jadi sekarang ini kita kenal ada gerakan multi stakeholder forum ya. Itu yang anggotanya yang baik itu minimal 5 pilar itu atau ada yang mengatakan apa itu eh, 5 sekarang ini ada istilah sorry saya kok lupa Pentahelik, Pak. jadi nah pentahelik sorry helik ada 5 helik itu penta itu kan 5 ada pentagon itu 5 segi itu jadi lima helik bahkan sebenarnya bisa lebih lagi nah 5 helik itu kan yang 5 itu yang sebetulnya stakeholder utama jadi ada CSO kemudian yang mewakili masyarakat ada pemerintah lembaga pemerintah ada perusahaan ada perguruan tinggi dan ada media. Media harus masuk itu. Media menjadi salah satu helik, salah satu stakeholder yang sangat penting dalam kita memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini. Gitu. Jadi posisi kita sama sebetulnya dalam konteks itu ya. Nah, kalau kita mau membuat satu forum yang baik, memang sebaiknya terdiri dari itu 5 itu agar bisa saling apa, saling melengkapi, saling mendukung dan kerjasama. Misalnya tadi Mas Kang Sule juga sudah menyebutkan tentang melakukan advokasi. Gitu. Kalau di situ ada lembaga pemerintah, kita sebenarnya akan lebih mudah melakukan advokasi kan. Hanya kadang-kadang memang saya lihat masih ada kawan-kawan yang agak alergi kalau kerja sama apa forum dengan pemerintah itu. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan itu karena memang faktanya seperti itu. Dan kondisi kita sekarang ini kan sudah berbeda dengan saat kita Orde Baru ya. Kalau Orde Baru dulu kita memang lebih banyak lebih face to face ya saling berdatang. Tapi sekarang ini lebih istilahnya itu engagement, saling menguatkan sebetulnya di antara semua. Semuanya punya kelemahan dan semuanya kekurangan, tapi semua juga punya pengalaman dan punya potensi. Gitu. Makanya yang potensi-potensi itu digalang. Saya kasih satu contoh yang di Jogja, kebetulan saya di Jogja juga dan ada forum PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Jogja itu anggotanya dari 5 helik itu dan itu sejak didirikan tahun 2009 eh, sampai sekarang masih cukup aktif lah walaupun mungkin memang keaktifan masing-masing helik itu juga berbeda memang yang mendominasi masih kawan-kawan CSO kemudian yang kedua itu perguruan tinggi yang ketiga pemerintah media kadang-kadang hadir kadang-kadang tidak juga gitu nah tetapi itu kalau kita mau apa ya
ya membuat forum yang kuat, yang baik gitu. Dan kalau forum yang operasional memang mungkin tidak, malah jangan terlalu banyak anggotanya begitu. Kalau terlalu banyak, kalau Lokada ini kan banyak, ini kebetulan memang online ya, tapi kan yang hadir juga ini dari berapa 250 anggota hanya 55 juga kan, artinya berapa persen kan, 20% saja tidak ada begitu. Itu tentang apa ya tadi yang kerjasama. Nah, tentang kemandirian ini memang pertanyaan eh, yang baik, tapi setiap pertanyaan yang baik itu jawabannya susah juga gitu. Jadi eh, masing-masing saya kira punya anu sendiri-sendiri lah. Eh, saya kurang tahu persis kalau kawan-kawan di asosiasi jurnalis ini sebetulnya malah justru punya potensi besar loh, eh, kawan-kawan jurnalis ini. Dan apa itu karena profesi ya, itu lebih pasti sebetulnya daripada kawan-kawan yang CSO kan kadang-kadang profesi juga tidak punya, hanya punya kemauan saja, itu kadang-kadang agak susah. Jadi saya pikir justru kawan-kawan jurnalis itu akan lebih mudah karena mereka memang itu pekerjaannya sebagai profesi dan semua ya, sama begitu dan punya kekuatan yang cukup menurut saya. Nah, itu yang dioptimalkan saja menurut saya. Dan program-programnya apa, saya kira memang sekarang ini kan zaman globalisasi, zaman informasi yang memang pesaingnya tadi banyak ya sekarang ini. Tadi Mas Roni menyebutkan tidak hanya apa eh, influence tapi juga ada buzzer segala itu Belajar ya. yang eh, bikin mengganggu. Tapi menurut saya ini juga satu peluang yang cukup baik menurut saya untuk bisa berkembang di antara kawan-kawan karena punya profesi yang jelas begitu. Dan kan masih banyak hal-hal yang menurut saya justru misalnya untuk melawan buzzer-buzzer yang nggak jelas itu diperlukan satu profesi yang apa, satu lembaga yang profesional untuk melawan itu gitu. Kalau secara teori mandiri forum atau kelompok itu kan dibentuk yang baik itu berdasarkan dari kekuatan anggota, termasuk pendanaannya itu yang bagus. Jadi forum itu harusnya hidupnya yang baik itu yang normal itu dari iuran anggota begitu. Itu yang baik. Tapi kan sekarang ini kita hampir saya belum tahu persis mana contoh yang itu sudah terjadi gitu dari iuran anggota tadi. Itu sulit, sulit sekali. Misalnya mungkin Kang Sur bisa cerita juga Konsel saat ini juga anggotanya banyak gitu. Dan ada kewajiban membayar iuran juga setiap tahun. Nah, berapa persen anggota yang membayar juga saya kira tidak banyak juga gitu. Jadi memang kalau kita sudah sepakat tadi dikatakan Kang Sur, ya, kalau kita sudah sepakat ya apapun yang kita sepakati itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Mungkin tidak terlalu menjawab dengan baik ya, tapi itulah kondisi kita sekarang ini ya. Terima kasih Mas Roni. Ya, Terima makasih kasih Pak Pak Pran. Frans. Terima Silakan kasih. Bang Joni jika ada gayung bersambut dari paparan atau respon dari Kang Suri dan Pak Frans. Silakan Bang Joni. Iya, ya tadi saya mencatat beberapa masukan ya. Eh, Tadi yang terutama soal ya misalkan iuran anggota itu juga adalah cerminan dari komitmen ya, dan apa agenda bersama gitu ya. Ya itu juga sedang kami terus ini ya terus kami galakkan gitu ya. Bagaimana kawan-kawan di daerah itu juga kami sedang berupaya untuk mereka juga berjejaring dengan sebagian sudah kuat berjejaring di lokal ya. Sebagian lain itu masih masih ya mungkin ada faktor kesibukan pekerjaan juga gitu ya dan sebagainya. Mungkin ini nanti perlu kita apa namanya sharing-sharing pengalaman lah ya gitu dari ini. Tapi secara garis besar saya mengucapkan terima kasih atas beberapa masukan tadi, Bang Roni. Ya, makasih Bang Joni. Mas Roni, Oh, iya Pak, silakan. saya usul ke mungkin Kang Suri bisa sedikit mengelaborasi tentang apa tadi yang sosial apa. Kewirausahaan sosial tadi ya Pak ya. Nah, keberhasilan sosial itu dengan contoh-contohnya mungkin itu saya pikir kawan-kawan perlu juga. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Kang Suri. Ya, sedikit Mas. Oh, Mas Pak Roni. Denny, silakan ini Ya, pertanyaan ini. Silakan Pak Denny. iya, iya, iya. Makasih Mas Roni. Apa?
Mas Kang Sure sama Pak Frans juga. Saya kira sharing yang luar biasa ya Mas. Artinya, ya mohon maaf, mungkin perkenalkan kami dari Yayasan Kopesda Mas. Salah satu NGO di pelosok NTT. Iya, saya kira sharing yang luar biasa dari Mas Kang Sure. Ya, tantangan yang kita hadapi terutama sebetulnya kita di CSO lokal ini, Mas. Ya, kalau mungkin di Jakarta mungkin sedikit lebih mudah karena dekat dan akses dukungan pendanaan dan sebagainya. Nah, memang yang paling krusial ini kita yang berada di daerah. Nah, mungkin cerita sedikit kami dari Yayasan Kopes memang sudah agak lama sebetulnya kami generasi keempat. Itu senior dulu bangun Kopesda itu dari tahun 96. Nah, sekarang ini kami generasi keempat, Mas. Nah, tantangan itu seperti itu tadi yang disampaikan Kang Sure. Kalau cerita reflektif sedikit, awalnya itu sampai awal tahun 2000, ya boleh dibilang itu sebetulnya masa keemasannya NGO. Itu dananya melimpah, lembaga donor dari mana-mana sampai teman ya senior-senior katanya dulu tuh, pusing ngelola dana. Nah, terakhir masuk masuk di kita sekarang. Nah, kita berhadapan dengan tantangan kemandirian organisasi. Di satu sisi juga kita tidak dipersiapkan dengan baik. Itu salah satu makanya oleh senior-senior. Bagaimana ketika suatu saat pendonor, lembaga donor ini tiba-tiba hilang. Ditambah lagi sekarang kita misalnya masuk jadi negara yang sudah kategori berkembang ke atas, ya otomatis secara global akan berdampak pada dukungan pendanaan kepada kita yang CSO. Nah, poin yang saya petik memang tadi dari Mas Kang Sure, yang paling pertama sebetulnya apa kerelawanan. Nah, itu memang ya terus terang saja kayak kami yang di lembaga lokal ini, kadang itu ya kami harus harus betul-betul ikat perut. Yang penting target capaian program tercapai, visi misi lembaga bisa tercapai, itu memang salah satu, artinya ini sharing pengalaman saja ini Mas. Yang kedua juga sebetulnya saya sepakat sama Mas Kang Sure tadi bahwa sebetulnya harus dimulai dari diri sendiri. Visi misi organisasi itu yang perlu dikedepankan. Tanpa dukungan atau ada dukungan, kalau visi misi sudah terimplementasi dengan baik melalui kegiatan kecil saja, itu sudah poin plus. Itu sudah poin plus. Dan kebanyakan lembaga luar atau lembaga donor melihat aktivitas CSO dari situ. Apakah dia berbasis proyek atau memang dia sebetulnya punya visi misi atau agenda khusus yang dia mau perjuangkan. Nah, saya kira itu poin penting dari Mas Kang Sure tadi. Yang berikut juga menyangkut transparansi. Nah, ini tantangan berat kita seperti Pak Frans bilang. Memang ini ujian berat. Nah, terkadang misalnya seperti banyak teman-teman misalnya atau CSO yang baru bangun tiba-tiba ngelola duit, habis itu hilang kepercayaan. Karena itu tadi, tiba-tiba ngelola duit, nggak bisa jaga kepercayaan dari lembaga donor. Itu juga tantangan berat sebetulnya. Nah, tantangan yang paling berat itu sebenarnya dari internal kita sendiri. Seperti yang dibilang tadi, apakah kita sudah selesai dengan diri sendiri atau belum? Jangan sampai kita menjadikan lembaga atau justru untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, berkaitan dengan kemandirian, memang tantangannya kami sekarang Mas lagi usaha untuk pengembangan usaha lembaga, usaha lembaga, walaupun secara aturan sebetulnya kita dilarang untuk menjadi lembaga yang mencari keuntungan, tetapi mau tidak mau kita harus bergerak ke sana. Karena misalnya, kalau kita bergantung katakanlah, mohon maaf misalnya lembaga donor, suatu saat lembaga donor mungkin akan berhenti. Atau misalnya kita bergantung dengan CSR misalnya. Tidak semua CSR sesuai dengan visi misi lembaga kita misalnya. Nah, mungkin saja ada perusahaan yang menawarkan CSR-nya. Contoh kami kayak Kopesda, ada beberapa perusahaan yang menawarkan CSR-nya, ternyata bertolak belakang dengan apa yang kami perjuang. Akhirnya kami nggak mau. Contoh seperti itu. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, memang kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri.
Adapun kalau ada support dari luar, seperti yang disampaikan Mas Kang Sure tadi, yaitu alhamdulillah lah, artinya puji Tuhan bisa membantu apa agenda atau visi misi kita. Ya kami apa sekarang kecil-kecilan Mas, mulai dari kios kecil, apa produk kopi. Sekarang kami ya intinya yang paling pertama mungkin bukan untuk kesejahteraan staf dulu. Yang paling pertama bagaimana lembaga bisa survive dulu. Bisa ya kayak kami misalnya belum punya kantor sendiri. Ya gimana bisa bayar sewa kantor, bisa bayar listrik, air dan sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit saja Mas, ini mungkin sharing. Ya, saya kira teman-teman juga sudah punya banyak sekali pengalaman apa bagaimana kita bisa survive apalagi setelah pasca COVID ini Mas. Ya. Makasih Mas Ya, Roni. makasih banyak Bang Denny Ya. ini saya kira menarik refleksinya. Apalagi posisi Indonesia di tengah middle income trap tadi ya, itu yang menjadi problem juga. Termasuk sebenarnya cerita-cerita katakanlah yang tadi yang disinggung oleh Pak Denny bagaimana era-era 2000-an kucuran dana kemudian itu begitu deras dan itu kemudian belakangan mungkin dalam tanda kutip ada penyusutan juga. Nah, ini cerita-cerita seperti ini saya kira akan kehilangan sejarah kalau itu tidak disampaikan terutama generasi-generasi seperti saya yang era 2000-an itu masih SD gitu. Kalau Kang Turi kan sudah berkuliah tadi di semester 3. Nah, ini saya kira refleksi dari Pak Denny bisa untuk memicu pertanyaan lebih lanjut. Nah, silakan Kang Sure, mungkin bisa meresponnya terlebih dahulu. Siap. Makasih Pak Denny. Salam kenal ya. Mungkin kita pernah ketemu cuma lupa kali Pak ya. Jadi eh, Siap, ya. ini menarik Pak Denny tadi refleksinya. Jadi kalau teman-teman di Jawa, di Indonesia Barat, itu ketika melihat Indonesia Timur, itu bahwa sekarang ini terjadi pergeseran. Lembaga-lembaga donor itu program-programnya banyak terkonsentrasi di Indonesia Timur. Nah, makanya kalau kita datang ke NTT, itu mau cari lembaga donor apa aja, pasti berprogram di sana, termasuk di Papua, di Sulawesi, itu kan banyak yang wilayah-wilayahnya di Indonesia Timur sekarang bergeser di sana. Nah, sayangnya Pak Denny ya, jadi di NTT itu banyak sekali, apalagi Sumba Pak, jadi akhir-akhir ini semakin banyak proyeknya, tapi celakanya Pak Denny bahwa ini yang saya sayangkan ya, itu yang menjalankan program di NTT dan lebih khusus lagi di Sumba itu justru lembaga-lembaga dari luar Sumba Betul, betul Mas, betul. ya. Ya saya nggak usah sebut ya, tapi banyak sekali lembaga-lembaga yang dia berprogram di Sumba tapi yang menjalankan adalah lembaga-lembaga dari luar Sumba. Ini persoalannya ada di mana? Dalam konteks refleksi teman-teman CSO di Sumba, tentu teman-teman harus berefleksi kira-kira apa yang kurang di kita ya? Kapasitaskah, governance atau tata kelola teman-teman kah, atau apapun itu kan perlu menjadi catatan teman-teman, perlu menjadi refleksi. Tapi hal yang juga penting juga untuk kemudian teman-teman advokasikan adalah bahwa lembaga-lembaga besar ya, entah itu filantropi, entah itu lembaga donor atau apapun yang mau bekerja di wilayah Sumba, daratan Sumba, itu pasti mereka akan permisi atau izin ke pemerintah daerah setempat. Maka teman-teman, kalau toh pun memang ada kesenjangan ekspektasi atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan program, maka teman-teman bisa mendorong atau mengadvokasi ke pemerintah daerah untuk mensyaratkan lembaga-lembaga yang bekerja, entah itu donor, filantropi, CSR, atau apapun itu namanya, kalau memang lembaga lokal belum bisa menjalankan itu, diwajibkan untuk konsorsium dengan lembaga lokal. Karena hanya dengan cara seperti itulah sebenarnya transformasi itu bisa terjadi. Karena kalau itu terus dibiarkan seperti itu, ya akhirnya teman-teman di lokal hanya akan menjadi penonton. Sekarang ini bisa dihitung Pak Denny ya, banyak sekali yang bekerja dan ya dari luar-luar daerah bekerja di sana. Padahal sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan di sana yang lebih paham tentang situasi di sana. Nah, saya kira itu perlu menjadi perhatian begitu ya Pak Denny. Jadi selain secara internal memperbaiki agar memenuhi kualifikasi yang
disyaratkan oleh mitra atau pemberi dana, tapi di sisi lain juga saya kira penting untuk mengadvokasi ke pemerintah daerah untuk memastikan adanya transformasi atau transfer of knowledge dari lembaga mungkin lead konsorsiumnya atau apapun itu kepada teman-teman lokal sehingga tidak hanya menjadi penonton atau diundang ketika ada pertemuan, ada pelatihan, jadi teman-teman hanya menjadi peserta saja kan itu saya pikir itu agak ya menyedihkan lah kira-kira begitu. Eh, itu komentar saya Mas Roni ya terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Siap, Ya, makasih Mas. makasih. Ya. Makasih Kang Suri. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih. Saya pikir Kang Sule sudah menjawab dengan Mm-mm. baik. Saya pikir memang begitu. Saya pikir kondisi sekarang ini artinya justru orang apa kawan-kawan CSO di Barat itu juga merasa kesulitan karena hampir semua lembaga dana itu orientasinya ke timur semua begitulah. Sedangkan yang di timur juga mengeluh. Nah ini saya kira memang baik untuk direfleksikan. Yang tadi juga menyebut bahwa akan mendirikan apa PT atau perusahaan tapi apa dilarang atau gimana tadi? Sebetulnya secara undang-undang tidak apa-apa itu eh, Pak Denny. Artinya Siap. ya- yayasan atau CSO itu mendirikan PT perusahaan tidak masalah ya. Sejauh bahwa kemudian nanti keuntungan dari perusahaan itu memang diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup pelayanan program dari yayasan yang kita kembangkan begitu. Jadi bukan memang tujuannya untuk kalau PT untuk mencari keuntungan, tapi keuntungan itu kemudian di manage, dikelola untuk mendukung keberlanjutan dari yayasan atau CSO kita. Jadi boleh ya, itu menurut saya tidak masalah. Dalam praktek memang tidak mudah juga. Ada yang berhasil, tapi juga banyak yang tidak berhasil juga karena di dalam webinar sebelumnya ini sudah disinggung juga sebetulnya tentang bagaimana mengelola perusahaan yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil gitu. Karena tadi idealnya kan PT-nya untung kemudian untuk membiayai yayasan. Tapi dalam praktek kadang-kadang perusahaan itu kan punya karakter sendiri, punya apa ya, ya bentuknya berbeda dengan CSO begitu. Artinya penampilannya juga perlu berbeda, sehingga kadang-kadang keuntungan yang diperoleh itu juga masih terbatas untuk menghidupi dari perusahaan itu sendiri. Itu yang banyak terjadi juga seperti itu. Gitu. Nah, apa hal-hal seperti itu memang kita harus pahami dulu, analisis dulu sebelum kita mendirikan itu perusahaannya. Nah, ini juga ada pertanyaan di chat. Saya sekaligus aja, saya komentar tentang bagaimana kita kerjasama dengan CSR ya tambang. Gitu. Sebetulnya kan kalau ini sebelumnya juga sudah dibahas juga, jadi kita ini masing-masing organisasi kan punya SOP, punya visi, punya prinsip, punya kode etik dan sebagainya. Itu jadi kalau kita mau bekerja dengan siapapun itu disesuaikan dengan kode etik yang kita miliki di organisasi kita begitu. Jadi banyak memang yang menolak apa CSR dari tambang. Waktu saya masih di satu nama dulu, waktu saya kebetulan masih direktur waktu itu juga ada perusahaan tambang yang sangat besar, yang sangat terkenal di Indonesia, itu hampir setiap minggu telepon saya eh, untuk ya minta kerjasama begitu. Tapi waktu itu karena memang kode etik kami bahwa kami tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan CSO apa CSR yang dari pertambangan, ya memang waktu itu saya berucap minta maaf bahwa kami ya alasan kami nggak langsung, alasan saya kami baru sibuk belum bisa begitu. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing organisasi karena tadi masing-masing punya kode etik sendiri-sendiri dan punya SOP sendiri-sendiri di dalam organisasi itu ya. Secara umum tidak ada larangan gitu. Begitu Mas Roni. Terima kasih. Ya, makasih Frans. Ini saya kira pertanyaan yang dari kawan kita dari Bang Eros Speaker Kampung ini juga menarik. Mungkin Kang Sore bisa meresponnya juga nih soal bagaimana hukumnya CSO ketika mengakses CSR perusahaan tambang. Silakan pandangannya Kang Sore seperti apa ini?
yang pasti nggak ada hukumnya ya. Mm-mm. Jadi nggak ada soal ya. Itu soal pilihan kita aja. Pilihan soal tadi di awal kan saya bilang bahwa kita itu hadir atau didirikan atas dasar nilai-nilai dan juga mandat organisasi. Maka ketika teman-teman misalnya yang bekerja di isu anak, maka kemudian dia tidak mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dirasa atau diindikasikan berkontribusi terhadap terhambatnya tumbuh kembang anak, misalnya soal rokok, soal susu formula, misalnya. Itu kan soal pilihan standing positionnya teman-teman. Sementara di teman-teman yang lebih banyak bergerak di isu pemberdayaan masyarakat, ya mungkin dia nggak begitu apa namanya banyak hambatan untuk bekerja sama dengan itu. Jadi semuanya persis seperti yang disampaikan Pak Frans tadi, tergantung dari nilai-nilai organisasi. Tetapi secara hukum tidak ada soal sama sekali kita bekerja sama dengan siapapun begitu ya. Kecuali kalau yang yang kita menjadikan mitra itu adalah pihak atau organisasi atau perusahaan yang memang sudah terindikasi dilarang oleh hukum di Indonesia. Nah, itu baru misalnya judi online. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi kalau perusahaan tambang itu kan perusahaan legal, jadi tidak ada soal. Perusahaan rokok, perusahaan legal, tidak ada masalah di situ gitu ya. Eh, Toh kita juga menikmati itu dari cukai rokok juga untuk bangun itu masuk ke pemerintah juga banyak juga gitu. Artinya itu tergantung dari apa sudut pandang kita melihat dan kita sandingkan dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati di dalam organisasi. Ya, makasih Kang Suri. Saya kira bukan persoalan hukum ya sebenarnya, tapi persoalan etis ya, kan, persoalan moral. Ini sepertinya masih ada satu pertanyaan juga yang tadi secara implisit juga belum diuraikan soal kewirausahaan sosial tadi, Kang Suri. Silakan, mungkin contoh konkret atau pengalaman-pengalamannya ini. Silakan. Sudah nampak Mas Roni? Sudah Masih nampak, ada? Kang Suri. Oke. Ya. Saya cerita pakai ini aja ya. Jadi ini adalah rencana kerja yang kita apa namanya kita susun beberapa tahun yang lalu untuk menginisiasi bagaimana kita mengintegrasikan soal konsep kewirausahaan sosial ini dalam program yang kita jalankan. Nah, ini eh, apa contoh atau visual bagaimana kita mengintegrasikan hal tersebut begitu ya antara isu bisnis sosial dengan program. di Kita menggunakan bisnis model Canvas. Jadi ini yang kita pakai di lembaga saya begitu ya. Itu jadi kalau kita bicara tentang program maka key activity-nya di dalam eh, program bisnis sosial ini ada dua, yaitu adalah key activity yang berkaitan dengan eh, sosialnya atau dalam hal ini adalah pendampingan bank sampahnya. Kemudian yang kedua adalah key activity yang kaitannya dengan bisnisnya. Nah, di dalam bisnisnya ini kan ada banyak eh, apa namanya detail activity-nya ya mulai dari pembelian, penyimpanan dan lain sebagainya. Dan secara prinsip atau secara apa ya, secara gampangnya atau secara sederhana begitu ya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang memadukan atau kegiatan utamanya adalah kegiatan pendampingan atau sosial dan juga kegiatan bisnis. Kita mengambil peran kalau dalam kegiatan bank sampah itu kan sebelum-sebelumnya kita mendampingi bank sampah, kemudian dari bank sampah itu sampah non organiknya dibeli oleh pengepul ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita melihat atau melihat celah begitu ya. Sebenarnya perannya pengepul ini bisa aja sekaligus kita ambil alih perannya begitu ya. Sehingga ketika kita ambil alih perannya, maka ketika kita sudah berhasil mendampingi pembentukan banyak bank sampah, mereka kemudian sampah non-organiknya tidak perlu lagi dijual kepada pengepul, tetapi langsung diambil oleh kita sendiri, oleh YSKK. Kemudian dari YSKK baru itu dijual kepada pengepul besar atau langsung ke pabrik sampah non-organiknya. Dalam hal ini adalah plastik dan kertas di situ. Nah, keuntungan kalau di apa namanya di model yang lama, keuntungan dari pengepul itu ya dipakai sendiri oleh pengepulnya, tetapi kemudian keuntungan dari aktivitas atau selisih dari harga beli kita ngambil di bank sampah kemudian kita jual ke
pengepul atau ke pabriknya, itu selisih itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk membiayai kegiatan pendampingan kita. Jadi saya bilang tadi bahwa kita nggak perlu bakar uang 100%, ya tentu dengan model atau pola yang seperti itu. Ada aktivitas yang bisa kita konversi untuk menutup, eh, kalau sekarang ini kalau dikatakan apakah 100% belum, ini masih jauh, prosesnya masih panjang begitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita tidak membakar uang 100% untuk aktivitas kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang kita integrasikan dengan konsep kewirausahaan sosial atau bisnis sosial ini. Kira-kira singkatnya seperti itu, Pak Frans dan eh, Mas Roni ya, dan teman-teman semuanya. Ini soalnya kalau mau dijelaskan detail panjang, jadi ringkasnya kira-kira begitu. Mungkin ini kalau sembari nunggu teman-teman ini yang mau bertanya. Hal ini Kang Sure, tadi kalau bicara soal sumber daya organisasi, terutama untuk sumber daya manusianya Kang Sure. Problemnya adalah kembali lagi ke masalah yang tadi saya juga bertanya, bagaimana soal kaderisasi, khususnya untuk generasi Z. Problem untuk jiwa aktivisme atau jiwa isu atau mungkin respon bagaimana generasi sekarang terhadap isu-isu yang mutakhir, kekritisannya tentu saja berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Kang Sure. Termasuk juga ketika Kang Sure masuk ke OMS pertama kali di semester 3 itu kan berawal dari em, kerelawanan, artinya benar-benar pro bono di sana. Nah, ini problemnya generasi Z sekarang, terutama ketika melihat OMS itu cukup dilematis. Beberapa kawan-kawan sering bercerita bahwa tahu sebagai suatu program OMS itu bagaimana kinerja dan program jangka pendek maupun panjangnya, tapi yang kemudian panggilan hati untuk masuk ke OMS sebagai satu pilihan yang nurani, yang hati, yang berangkat dari diri sendiri itu kadang cukup apa ya, cukup sukar gitu. Nah, itu bagaimana Kang Surya melihat problem seperti ini? Ya, ini sebenarnya kalau kita perhatikan di dunia maya dalam beberapa tahun terakhir ya, ini sebenarnya menarik, Mas Roni ya, karena ternyata beberapa isu-isu sosial begitu ya, yang dulu itu ketika mau direspon itu harus prosesnya itu panjang begitu ya. Teman-teman CSO harus mengadvokasi, harus rapat dulu pengorganisasian, menyiapkan materi ini, itu policy brief dan lain sebagainya, audiensi dan seterusnya dan seterusnya. Prosesnya panjang. Tetapi bagaimana cara generasi Z sekarang ini merespon isu-isu sosial dengan cara mereka? Mereka kemudian memposting itu di media sosial, di Twitter, di IG, di macam-macam begitu ya, dalam rangka untuk mengadvokasi. Mungkin mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa advokasi sebagaimana teman-teman CSO pakai, tetapi mereka menggunakan bahasa-bahasa untuk memviralkan sesuatu agar mendapatkan atensi. Substansinya sama, tapi begitulah cara kerja teman-teman sebenarnya, dan itu adalah pola-pola kerja advokasi kekinian, kira-kira begitu ya. Hmm. Toh sama juga ketika kita melakukan advokasi, melakukan salah satu misi CSO gitu, advokasi ya intinya adalah merubah kebijakan, memberikan atensi terhadap isu-isu sosial. Prosesnya panjang. Sekarang teman-teman menggunakan pola-pola seperti itu. Dan mereka kan sebenarnya juga punya forum-forum tuh, mereka itu ya, punya organisasi-organisasi entah itu berbasis hobi atau ketertarikan tertentu dan lain sebagainya. Dan itu adalah cara-cara mereka. Dan itu sebenarnya mereka adalah CSO atau CBO lah lebih tepatnya ya, karena mereka belum berbadan hukum, belum terorganisasi dengan baik. Tapi esensinya adalah mereka sedang menjalankan eh, fungsi-fungsi CSO sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dirasa tidak baik, mengawasi misalnya nih, gampang misalnya ketika ada polisi yang tilang seenaknya sendiri, teman-teman memviralkan itu kan, itu adalah kerja-kerja advokasi sebenarnya yang kemudian dijalankan oleh generasi eh, Z sekarang. Jadi menurut saya kok gini ya, setiap zaman itu saya pikir hanya berbeda dari sisi eh, polanya saja begitu. Tetapi saya kok masih optimis bahwa teman-teman masih punya eh, apa, masih punya jiwa-jiwa sosial ya, kemudian masih jiwa kritisnya itu juga masih
tinggi begitu. Cuma hanya cara menuangkannya saja yang mungkin berbeda. Termasuk ketika teman-teman melihat misalnya ya di dunia NGO sekarang sekali lagi ya Mas Roni, kalau Mas Roni perhatikan di banyak lembaga-lembaga eh, nasional terutama ya teman-teman nasional, lembaga-lembaga donor di proyek-proyek NGO begitu, lembaga donor itu sekarang ini menempatkan anak-anak muda atau generasi Z itu untuk bekerja sebagai apa namanya communication officer ya karena produk-produk proyek produk-produk pekerjaan mereka itu sekarang lebih banyak diandalkan pada aktivitas atau pengelola komunikasinya mereka termasuk yang dulu bikin laporan harus ditulis tebal banget puluhan halaman, 50 halaman, 100 halaman, sekarang sudah pakai infografis. Itu adalah, Mm-mm. dan siapa yang melakukan itu? Itu adalah anak-anak muda yang kemudian bekerja untuk itu. Dokumentasi praktek baik sekarang sudah menggunakan video. Kemudian ketika kampanye sekarang sudah beralih ke TikTok, tidak lagi kemudian kampanye mengumpulkan orang dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika sekarang di tempat-tempat itu sudah diisi oleh anak-anak muda, mungkin karena yang menjalankan itu masih sebagian organisasi atau sebagian CSO, belum semua bertransformasi pada model-model atau cara-cara kerja yang seperti itu, yang berbasis kekinian seperti itu, sehingga tidak menarik anak muda begitu ya. Tetapi bagi organisasi, program atau proyek NGO yang sudah bertransformasi terhadap pola-pola pendekatannya seperti itu, banyak kok anak-anak muda generasi Z yang kemudian tertarik untuk masuk ke jalur itu. Kalau dibandingkan dengan PNS ya pasti jauh ya. Tetapi saya masih sangat optimis dan saya melihat sebenarnya eh, realita itu terjadi begitu, meskipun masih sangat terbatas. Baik, makasih Kang Ture. Saya kira juga sebenarnya soal perbedaan generasi ini kan kaitannya juga dengan pergeseran penyebutan nama. Kalau dulu ada ornop organisasi non pemerintah kemudian kemudian bertransformasi bukan transformasi ada kemudian berikutnya itu OMS organisasi masyarakat sipil kemudian ada NGO dan lain-lain ini penamaan-penamaan yang saya kira juga bisa mendefinisikan generasi satu sama lain begitu ya Kang Sure. Mungkin Pak Frans ada tambahan? Silakan Pak. Ya, pertama kalau berkaitan dengan tadi Gen Z tadi, generasi Z itu memang Mm-mm. kemungkinan kita harus berefleksi. Jadi sebetulnya mereka masih punya kepedulian, tapi hanya kita yang tidak bisa menampung apa ya cara-cara mereka begitu. Jadi kita tidak bisa memadai. Kalau kita bisa Mm-mm. memadai dengan gaya mereka, dengan pola kerja mereka yang lebih menggunakan elektronik ya, berbasis elektronik itu, mungkin juga banyak tadi sebetulnya kan. Artinya mungkin kita harapannya itu mereka itu seperti kita dulu juga begitu. Nah ini kan ini yang harus dirubah menurut saya, harus diubah. Jadi kita yang harus Mm-mm. berubah, kita yang tidak move on nih sebetulnya itu. Ini yang harus kita refleksikan. Sebenarnya mereka punya kepedulian, tetapi dengan cara lain. Nah, cara lain ini yang harus di apa ya, dikoordinasikan atau diorganisasikan begitu. Mungkin itu nanti mereka menjadi enjoy enjoy juga begitu. Jadi itu Mm-mm. ya refleksi saya. Nah, Mm-mm. yang kedua tadi apa Mas Mas Roni tentang eh, baru saja Soal Mas Roni ngomong. perbedaan, ya yang pertanyaan soal Oh, perbedaan telah iya. mendefinisikan generasi juga itu Betul. Pak Frans. Nah, kalau itu Ya. kan memang itu ada sejarahnya, Mas. Ada sejarahnya itu. Eh, Jadi ber- apa berubah-ubah apa nama itu kan itu sejak zaman orde lama sebetulnya, orde lama dulu gitu. Itu ada perubahan. Jadi ada dekade-dekadenya itu. Kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia atau LSM di Indonesia itu ada ini, tapi ini panjang nanti kalau kita apa kita ceritakan karena kan kalau berdasarkan apa semacam kesepakatan bersama LSM pertama di Indonesia itu kan PKBI yang didirikan tahun 57 itu kan. Kemudian mm-mm. ada yang menggunakan NGO, ada yang LSM, ada dulu ada eh, apa LP LSM itu ada LSM gitu Mm. itu ada level-levelnya begitu. Nah, tetapi ada
ada satu tokoh yang mereka tidak mau menggunakan LSM karena LSM itu ditengarai itu sudah semacam apa ada pengaruh Orde Baru begitu. Jadi netralisasi Hmm. apa Orde Baru membuat lembaga itu menjadi lebih soft, menjadi lebih lembek dengan lembaga Hmm. pengembangan swadaya masyarakat. Ada yang tetap sampai sekarang itu harus menggunakan NGO, non-government organization. Jadi lebih tegas begitu dan tidak mau sama sekali menggunakan diksi LSM itu. Jadi ini panjang ceritanya kalau diceritakan di sini. Hmm. Itu terima kasih. Pak Frans, Ya, kalau baik. ya kalau Oke. saya Ya, nambah tadi silakan yang Kak. soal Ya. nama, ya soal nama tadi. Ini kalau saya melihatnya kenapa tidak mau pakai nama LSM itu karena nggak kuat konsekuensinya, Pak Frans. Iya, Jadi kalau bisa LSM itu juga. kan lembaga swadaya masyarakat. Ya, Sementara betul. pertanyaannya sekarang ini, emang ada sekarang LSM yang benar-benar mendasarkan pada swadaya mereka untuk menjalankan kerja-kerja mereka, mandat-mandat organisasi mereka. Kan 99% organisasi masyarakat sipil kita tergantung sama donor. Hanya sedikit Ya, sekali ya. yang kemudian berbasis swadaya. Nah, itulah ya mungkin saya pikir tadi kabutan jeneng kalau bahasa Jawa itu ya nggak kuat namanya gitu karena katanya swadaya kok swadaya kok kalau nggak ada donor dari luar nggak bisa melakukan sesuatu ini kan aneh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Bisa, bisa seperti itu. Saya kira juga sekaligus menjadi otokritik ya, Kang Sure ya. Makanya Iya, kalau iya. bahkan di beberapa khalayak itu juga melihat ada sisi peorasinya gitu kalau istilah-istilah seperti Ornop atau mungkin LSM sebagai tukang palak dan lain-lain itu kalau di pertemuan sebelumnya itu pernah didiskusikan juga gitu. Oke, kawan-kawan, saya kira kita sudah masuk ke penghujung acara pukul 15.29 WIB. Saya kira teman-teman WIT sama Wita sudah maghrib ya itu mungkin sudah malam. Jadi mungkin ada closing statement dulu dari Kang Suri. Silakan. Ya, eh, penutup saya adalah bahwa sedikit banyaknya dana yang dikelola oleh organisasi itu tidak selalu menjadi jaminan terkait dengan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Studi saya membuktikan ya banyak ratusan organisasi meskipun dia mengelola dana yang sangat besar, tetapi dia tidak punya ketahanan dan tingkat ketahanan dan keberlanjutan yang tinggi ketika dana itu dihentikan. Dan saya juga membuktikan bahwa meskipun dana yang dikelola itu tidak banyak, tetapi dengan manajemen yang baik, justru itu jauh lebih efektif untuk menjaga tingkat ketahanan dan keberlanjutan sebuah organisasi. Intinya adalah mengumpulkan dana, sumber daya itu penting, tapi mengelolanya itu jauh lebih penting. Karena prinsip kesejahteraan itu bukan seberapa besar uang yang kita miliki, tapi prinsip kesejahteraan manusia itu adalah sejauh mana kita pandai mengelola dana atau uang yang kita miliki. Terima kasih untuk teman-teman Lokadaya dan juga teman-teman semuanya. Makasih Kang Suri. Pak Frans, silakan closing statementnya ke Pak Frans. Ya, closing statement dari Kang Sule udah bagus itu memang itu artinya hanya saya menambah sedikit aja bahwa dari itu kita bisa juga belajar bahwa sebetulnya faktor utama eksistensi lembaga kita itu bukan masalah dananya sebetulnya, tapi masalah bagaimana kita betul-betul ingin atau berusaha untuk menghidupi motivasi atau spirit atau semangat atau kemauan yang ada dalam diri kita sesuai dengan visi misi yang sudah kita kembangkan itu. Eh, Kalau tidak ada dana pun, kalau misalnya kita memang mempunyai kemauan yang kuat untuk berusaha bahwa lembaga kita supaya hidup, pasti akan hidup ya. Memang dana penting, tetapi bukan segala-galanya. Jadi kalau Kang Sule tadi kan juga mengibaratkan kalau ternyata orang bahagia, orang sejahtera itu bukan dari besarnya materi yang dimiliki, tetapi bagaimana mengelola dan sikap terhadap materi itu sendiri, gitu kan. Nah, ini juga bisa berlaku di apa organisasi kita, saya pikir. Itu saja. Terima kasih, Mas. Ya, matur nuwun Pak Frans. Saya kira dua closing statement tadi memungkasi puncak acara dari serial Q3 keempat.
mobilisasi sumber daya dan keberlanjutan organisasi kawan-kawan. Dan saya kira akhir bukanlah berakhir, tentu saja masih ada diskusi-diskusi berikutnya dengan topik dan spesifikasi yang nantinya akan dipublikasikan di Instagramnya Lokadaya. Jadi silakan di Lokadaya, di Instagramnya itu. Dan materi yang tadi diwedarkan oleh Kang Suri bisa diunduh di websitenya Lokadaya. Dan diskusi seri pertama dan seri ketiga itu sudah bisa ditengok juga di YouTube-nya Lokadaya. Jadi saya kira untuk arsip pengetahuan percakapan kita selama 3 kali dan tentu saja nanti yang keempat juga akan diunggah di situ. Dan makasih banyak kawan-kawan semua. Tapi sebelum kita tutup secara resmi, silakan buka kameranya, kita foto bareng. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya, khususnya Kang Sure, Pak Frans, atas Ya, pemantik sama-sama. diskusinya, sehingga kita bisa sampai pada akhir ini. Semoga kita percakapkan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan organisasi tentu saja. Dan semoga sehat selalu kawan-kawan. Kita cukupkan sekian. Selamat Baik. sore, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kang Sure, semuanya. Pak Frans, Yuk. teman-teman, makasih.